Siapa yang gak pernah nonton film zombie? Semuanya pasti pernah, bahkan suka dengan film-film zombie, seperti The Walking Dead, World War Z, Train to Busan, dan banyak lagi. Tapi tahukah kamu dari mana cerita zombie ini berasal? Apakah ia benar-benar ada, dan bagaimana sampai ada di film? Tidak seperti cerita monster dan hantu yang sebagian besar adalah cerita mistis yang sulit dilacak asal-usulnya, zombie punya catatan sejarah. Semua cerita tentang zombie bersumber dari Haiti, sebuah wilayah di Kepulauan Karibia. Pada abad ke-17, di masa penjajahan Eropa, Haiti memiliki sejarah kelam, di mana ribuan budak dari Afrika dibawa ke sini untuk dipekerjakan secara paksa di ladang tebu. Sisi menariknya, penduduk Haiti yang sebagian besar dari Afrika ini membawa agama warisan mereka, yaitu Voodoo. Penderitaan yang mereka alami selama perbudakan, ditambah kepercayaan dalam agama Voodoo, menciptakan sebuah cerita mistis, yaitu zombie. Saat Haiti jatuh ke tangan Amerika, banyak peneliti dan jurnalis Amerika datang ke Haiti. Salah satunya adalah William Seabrook, yang kemudian tertarik untuk meneliti tentang voodoo. Dia mencatat penelusurannya dalam sebuah buku berjudul The Magic Island. Dari buku inilah, zombie kemudian dikenal luas di dunia. Dalam salah satu bab berjudul Orang Mati Bekerja di Ladang Tebu, William Seabrook menulis, zombie, mereka bilang adalah tubuh manusia yang sudah tidak memiliki ruh. Mereka mati, tapi mayatnya diambil dari kubur, lalu dihidupkan oleh tukang sihir. Tapi zombie yang disebutkan dalam buku ini tidak memangsa manusia, seperti cerita dalam film. Zombie Haiti dikendalikan oleh tukang sihir yang disebut Bokor, dengan tujuan menjadikannya sebagai budak untuk bekerja pada mereka atau pada tuannya. Hanya butuh 3 tahun setelah cerita zombie ini meluas, zombie pun akhirnya masuk Hollywood. Kebetulan karena saat itu 2 film horor lainnya, yaitu Dracula dan Frankenstein, sukses di pasaran. Film White Zombie tahun 1932 menjadi film pertama tentang zombie yang terinspirasi dari buku The Magic Island. Diceritakan bahwa seorang penyihir voodoo dari Haiti membantu seorang majikan pemilik ladang untuk mengubah seorang perempuan yang diinginkannya menjadi zombie supaya bisa hidup bersamanya. Tapi ternyata film ini tidak sesukses Dracula dan Frankenstein. Film-film zombie lainnya pun menyusul setelah itu. Namun semuanya punya cerita yang mirip karena terinspirasi dari buku yang sama, yaitu tentang orang mati yang bisa dikontrol oleh tuannya. Tapi di tahun 1968, semuanya berubah. Terima kasih kepada orang ini, George Romero, yang mendaur ulang film zombie. Film berjudul Night of the Living Dead mempunyai pengaruh besar dalam film-film zombie berikutnya hingga sekarang. Semua film zombie, komik, atau program TV yang dibuat 50 tahun belakangan merupakan turunan dari film ini. Romero mengubah cerita tentang zombie. Zombie tidak lagi dikontrol oleh seseorang atau sesuatu, tapi bergerak sendiri karena instingnya, yaitu memangsa orang yang masih hidup. Zombie versi Romero selalu berjalan kaku ke depan tanpa henti. Mereka bodoh dan hanya bisa dibunuh dengan ditembak di kepala atau dibakar. Kalau kamu digigitnya, kamu akan mati dan tidak lama kemudian menjadi seperti mereka. Ya, seperti zombie yang kamu kenal sekarang kan? Lucunya, George Romero tidak bermaksud membuat film tentang zombie. Makhluk pemakan manusia yang ia ciptakan dalam filmnya adalah makhluk yang berbeda, dan ia menamakannya Ghoul, bukan zombie. Dan ia bukan terinspirasi dari cerita Haiti, tapi terinspirasi dari novel Richard Matheson berjudul I Am Legend, yang pada tahun 2007 juga diangkat menjadi sebuah film yang diperankan Will Smith. Namun pada akhirnya zombie versi Romero lah yang dikenal sekarang. Seakan tanpa sengaja, Romero mendefinisikan ulang apa itu zombie. Terlepas dari cerita zombie di Haiti itu fakta atau mitos, tapi itulah sejarah zombie yang sebenarnya. Zombie yang kita kenal sekarang adalah zombie versi George Romero, yang sekarang ada di mana-mana, di film-film, game, bahkan menjadi sebuah seni pertunjukan dan komunitas. Jadi boleh dibilang, zombie adalah mitos yang telah mengalami modernisasi. Mungkin kita bisa mengambil inspirasi darinya. Bagaimana kalau kuntilanak kita buat dalam versi modern? Mungkin bisa go internasional seperti zombie. Malam sunyi, ku sendiri, duduk sepi di atas pohon.